Bismillah, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Cica di Belajar Bersama Hai Rafa. Kita masih lanjut tentang seri belajar FB Ads. Program ini disupport oleh www.kiava.id www.kiava.id. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembayaran FB Ads. Ini masih part 1. Kita alon-alon asal kelakon ya, jadi saya share materinya sedikit-sedikit. Oke. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, sebetulnya ketika kita beriklan di Facebook itu, kita bayarnya kemana sih? Apa ke bank atau kemana kayak gitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal itu. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa pembayaran FB Ads itu sesuai dengan penggunaan iklan. Maksudnya gimana? Supaya lebih jelas lagi, saya analogikan, misalkan di dunia nyata, kita mau mengiklankan produk kita ke 100.000 orang dengan membuat brosur 100.000. Taruhlah 100.000 brosur itu biaya pencetakannya 1 juta. Nah, biaya 1 juta itu udah fix dikeluarkan di awal. Misal ketika nanti brosur sudah jadi, kemudian kita membagi-bagikan brosur itu, dan ketika baru misalkan 10.000 brosur tersebar, dan ternyata hasilnya kurang baik, misalkan, wah 10.000 udah disebar, tapi kok nggak ada yang respon ya, nggak ada yang, jangankan jadi order gitu, misalkan nelfon aja nggak ada kayak gitu. Nah, akhirnya kita berkesimpulan bahwa daripada ngeluarin lagi budget yang lebih banyak misalkan untuk nyebarin lagi, ya udahlah stop aja gitu. Tapi meskipun di stop, biaya yang sudah keluar untuk membuat brosur itu tetap tidak bisa kembali gitu. Tetap 1 juta itu ya udah keluar kayak gitu. Nah, kalau di FB Ads itu jadi kita mengeluarkan sesuai dengan jangkauan atau sesuai dengan pekerjaan yang sudah Facebook lakukan lah untuk menyebarkan iklan itu. Misal nih di sini, anggaran 100.000 untuk menjangkau 5.000 orang. Misal ya, nanti kita bisa ngelihat di dashboardnya itu, ketika kita menganggarkan 100.000, jangkauan perharinya berapa. Ketika kita menganggarkan 200.000, jangkauan perharinya berapa. Semakin besar budget yang kita sediakan, maka semakin besar juga jangkauan. Nah, misalkan di sini ya, saya kasih contohnya anggaran 100.000 untuk menjangkau 5.000 orang. Oke, kita set iklan dengan budget 100.000. Nah, kita klik terus running. Ketika running, iklan sudah menjangkau 1.000 orang. Nanti tuh ada reportnya. Iklan kita tuh sudah menjangkau berapa orang gitu. Misalkan iklan sudah menjangkau 1.000 orang dan biaya yang dikeluarkan tuh udah 20.000. Terus tidak ada yang merespon, jangankan order gitu. Like postingan iklan kita aja nggak ada gitu. Terus akhirnya kita ngambil kesimpulan bahwa ini iklannya ada yang salah nih. Iklan ini katakanlah secara kasarnya kita katakan gagal. Kemudian kita mengambil keputusan, oke, iklannya di stop. Nah, iklan itu bisa di stop, tinggal dimatikan iklannya. Nah, ketika iklan itu dimatikan, walaupun kita sudah menganggarkan di awal 100.000, yang dibayarkan ke Facebook itu, yang diambil Facebook itu hanya 20.000 sesuai dengan jangkauan yang sudah dijangkau oleh Facebook gitu. Berbeda dengan yang tadi ya, brosur udah keluar di awal 1 juta, ya udah nggak bisa jadi uang lagi, si brosur itu nggak bisa jadi uang lagi, kecuali mungkin di kilo kali ya, mungkin ada dapat berapa nggak tahu gitu. Enak kan? Nah, kayak gitu.
Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut untuk mencoba iklan, untuk mencoba ngiklan. Mungkin kita sering dengar istilahnya tuh boncos gitu ya, rugi sampai berjuta-juta gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi, dan rugi berjuta-jutanya itu sekali rugi tuh 5 juta gitu, sekali rugi 10 juta. Nah mungkin ya bukan kurang paham sih, maksudnya kalau 5 juta sih belum pernah ya, tapi ada yang pernah dia tuh kecolongan sampai habis 5 juta atau 10 juta karena dia gak paham bahwa Facebook itu bisa dimatikan gitu. Jadi udah panik duluan. Wah kok ini tiba-tiba 10 juta terus tiba-tiba habis ke debit gitu, kalau gak salah ya, waktu itu ada kasusnya kayak gitu. Jadi memang kita harus terlatih dulu untuk on off iklan kayak gitu. Untuk yang udah biasa beriklan mungkin ini apaan sih bahas materi ginian gitu ya. Tapi ini saya jujur ya, sudut pandang emak-emak ya. Saya udah pernah ngajarin emak-emak gitu. Jadi ketika salah klik aja tuh bisa paniknya tuh sampai, wah ini kok salah klik nih, ini gimana nih? Nanti uang saya kesedot gitu. Nah, jadi dengan saya memberi penjelasan ini, saya harap teman-teman yang nonton video ini dan masih takut untuk beriklan di Facebook Ads bisa jadi lebih berani gitu, bahwa untuk belajar tuh tidak perlu langsung mengeluarkan budget yang besar kayak gitu ya. Next. Nah, kemudian metode pembayaran FB Ads itu gimana sih? Nah, ada pasca bayar, ada prabayar. Sama kayak token listrik atau pulsa ya. Jadi ada yang membayar sesudah menggunakan iklan atau maaf barusan pause dulu. Lanjut. Ada pasca bayar, ada prabayar. Nah, pasca bayar ini kita bayarnya ya sesudah kita menggunakan jasa FB Ads, jasa iklan. Nah, kalau prabayar ya sebelumnya kita bayar dulu, jadi nyimpen saldo kayak gitu, deposit saldo di FB. Nah, pasca bayar ini bisa menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Kartu debitnya tapi nggak semua bank ya. Jadi kartu debit itu kartu ATM lah ya. Yang bisa dipakai untuk FB Ads itu Mandiri dan Jenius kayak gitu. Kalau prabayar itu kita pakainya metode transfer, jadi ya ditransfer, nanti kita dapat nomor virtual rekening lah, terus nanti kita transfer ke situ kayak gitu. Nah misalkan nih pasca bayar ya, kita misalkan di rekening punya uang 10 juta, misalkan kita pakai kartu debit nih, di rekening Mandiri itu ada uang 10 juta gitu. Nah, kita tuh nggak usah khawatir uang 10 juta itu bisa kesedot langsung sama FB Ads kayak gitu. Karena balik lagi ke yang tadi saya sebutkan bahwa kita tuh bisa menganggarkan. Nah, ketika kita menganggarkan 100.000 misalkan, jadi nggak akan itu si uang itu kesedot lebih dari 100.000 karena kita sudah menganggarkan 100.000. Dan balik lagi, saya tekankan lagi, ketika misalkan kita menganggarkan 100.000 tapi ketika udah running 20.000 dan ternyata iklannya jelek, kita bisa matikan. Jadi tetap yang keluarnya itu hanya 20.000. Ini saya ngambil contoh-contohnya yang kecil-kecil ya. Nah, kalau prabayar kita transfer dulu. Misalkan kita transfer 100.000. Nah, itu juga sama. Ketika kita transfer 100.000, kita nggak harus menganggarkan 100.000, kita bisa menganggarkan 50.000 gitu. Kemudian ketika kita menganggarkan 50.000, ya maksimal gitu. Itu tuh serugi-ruginya kalau kita kelupaan matiin itu ya akan habisnya cuma 50.000, nggak bakal lebih dari 50.000 walaupun ada saldo 100.000 kayak gitu. Balik lagi, ketika misalkan di 20.000 udah habis terus ternyata iklannya jelek,
bisa kita matiin. Nah, di sini saya bahas yang basic aja dulu ya, membangun mindset bahwa Facebook Ads itu nggak mengerikan, nggak yang menyedot kayak gitu. Walaupun kalau nanti sudah pada prakteknya, mental yang perlu dibangun ya emang what you pay what you get gitu ya. Maksudnya berani bayar lebih besar ya berani bayar lebih besar ya insya Allah feedbacknya juga lebih besar kayak gitu. Asal memang tahu gimana cara mainnya kayak gitu. Nah, lanjut ya. Nanti kalau di dashboardnya tuh kita akan ketemu kayak gini nih. Payment metode pembayarannya itu bisa dipilih. Kayak yang tadi saya bilang ya, ada kartu debit, ada kartu debit ya. Ada kartu debit atau kartu ATM, tinggal masukkan nama di kartu, kemudian card number tuh yang 16 nomor di depan nih, 16 nomor di depan yang 1, 2, 3, 4 kali 4 16 ya berarti kayak gitu. Kemudian kita masukin expired date-nya ini, month, year, terus kita masukin security code itu biasanya ada di belakang. Nah, di belakang yang ini nih, di belakang kartu ATM, di sebelah yang pita ini biasa 3 angka. Nah, itu VCC atau security card kayak gitu. Nah, kemudian ini ternyata sekarang saya udah jarang pakai bank transfer ya. Saya pakainya debit gitu. Nah, ini bank transfer, kalau dulu tuh bank transfer aja, kalau sekarang ada bank transfer via BNI, bank transfer via Mandiri, bank transfer other banks gitu. Kalau dulu cuman bank transfer aja. Terus ternyata sekarang udah ada Doku Wallet juga. Saya belum pernah coba kalau yang ini. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya bahwa cara membayar Facebook Ads itu gak harus dengan kartu kredit. Karena saya masih sering ketemu dengan orang yang saya tuh gak bisa ngiklan pakai Facebook, gak bisa ngiklan nih, gak bisa pakai FB Ads karena saya gak punya kartu kredit. Padahal itu udah lama banget gitu bisa pakai kartu debit dan transfer gitu. Mungkin sampai di sini dulu ya Facebook Ads untuk materi metode pembayaran part 1. Nanti insya Allah akan ada part 2. Kita bakal langsung praktek setting pembayaran FB Ads. Nah, kalau ada yang udah gak sabaran ini bisa langsung akses aja di www.facebook.com/ads/manager/billing. Bisa di HP gak sih? Bisa. Cuman akses Facebooknya pakai browser, kemudian nanti pilih desktop site, terus langsung aja ketik ini www.facebook.com/ads/manager/billing kayak gitu. Ya nyoba-nyoba aja, lihat-lihat dulu kayak gitu. Nah, nanti insya Allah di video selanjutnya akan ada kuis berhadiah 100.000 untuk 2 orang ya, jadi 50.000. Lumayan ya modal buat nyobain iklan. Jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan nanti hadiah dari kuisnya hadiah dari kuisnya juga bisa digunakan untuk beriklan. Insyaallah ilmunya lebih bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.